مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah bihamdi wassalatu wassalamu ala rasulillah al-karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Majelis Ta'lim Al-Ikhlas yang insyaallah dimuliakan oleh Allah SWT, karena pada malam hari ini kita bertemu kembali bukan sebatas kita zikir pada Allah, baca ayat-ayat Allah yang mulia, bahkan dilengkapi dengan majelis taklim sesuai dengan namanya, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita dengan bermajelis taklim. Bagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ad-dunya mal'unun, dunia itu dilaknat oleh Allah SWT, wa ma fiha, apapun yang ada di dalamnya. Siapa yang tidak dilaknat? Pertama, man dzakarallah, orang yang selalu zikir pada Allah, selalu ingat pada Allah. Wa man yata'allamu ilma, juga orang yang belajar ilmu tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man walahu, orang yang menjadi media, baik media zikir maupun media belajar, sehingga si tahu media zikir, sehingga si pentauan atau tempat di mana zikir dan majelis taklim itu diadakan, maka dia tidak dilaknat oleh Allah SWT. Sehingga ngiring jamaah, dia tidak takut jemaah balik dia. Nah, daripada dilaknat balik dia, darah isinya bebe Quran arah dengan imah baca. Nah, ya gitu ya. Jadi media-media kebaikan itu tidak dilaknat oleh Allah SWT. Ya, HP tidak dilaknat kalau dia menjadi media kepada hal-hal yang baik di jamaah. Apalagi media ngaji majelis taklim, malaikat datang di setiap majelis taklim. Nah, ini cara mengundang keberkahan majelis taklim, ya. Kita lengkap insya Allah, ini tepang zikir lah, ya. Majelis taklim dilengkapi, silaturahim, tip yang melengkapi juga tidak kalah pentingnya ala kadarnya jamaah rahmatullah, ya. Nah, itu berkah, ya. Nah, sehingga ngiri pada rajin majelis taklim, ada berkah hidupnya, karena disebutkan oleh Syed Abdullah Al-Haddad, al-aslu kulli khair al-ilmu. Jadi asal semua kebaikan itu adalah ilmu, sehingga ilmu itu jadi pelajari, tak datang bermajelis taklim. Jadi bukan bermajelis taklim, enten sekedar baca di Google atau di ya. Nah, itu sebatas kita wawasan. Majelis taklim di sana ada interaksi, tanya jawab, ada yang menyampaikan, ada yang mendengar, ada yang merespon, ada yang menjawab, dan lain sebagainya. Karena seperti itulah kajian ilmu majelis taklimnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahmatullah, sampailah kita pada sebuah
hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kiamat. Wa minha, di antaranya tanda-tanda kiamat itu ayyuttakhadzal amanah maghnaman. Jadi diambilnya amanah sebagai barang jarahan saja, hanya mengambil manfaatnya saja atau memanfaatkan amanah. Dia tidak berusaha berlomba-lomba memberikan manfaat. Nah ini zaman sekarang ya, kita hanya memanfaatkan orang, memanfaatkan hak orang, tapi kita tidak pernah memberikan kewajiban kita kepada orang lain. Nah ini ya, kita ingat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu manusia yang paling banyak manfaatnya, bukan yang mengambil manfaat saja, tadinya memanfaatkan orang. Tatkala dia masih dia mau. Nah gitu ya. Nah ini nih zaman kita, inilah zaman penuh dengan ujian ya, terutama pilkada ya, atau pil-pil seterusnya itu. Pil dacil diantaranya juga ya, pil dacil ya. Nah, sehingga hati-hati, kita jadi pemimpin itu amanah, tapi mereka yang sudah naik jadi pemimpin menganggap apa yang dia dapat itu merupakan kesenangan pribadinya, sehingga dia memanfaatkan kepemimpinannya tapi tidak pernah memberikan manfaat pada orang lain, pada rakyatnya. Luannya mau manfaatnya jadi pemimpin daripada rakyatnya ingin mau manfaat dengan kepemimpinannya. Ini zaman sekarang ya. Nah, gue cerita karena para anggota dewan ini bagaimana senangnya mereka menjadi pemimpin rakyat di sana, duduk di kursi dewan, tapi tidak pernah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Harusnya seorang pemimpin lebih banyak memberikan manfaat. Ingatlah, demikianlah tanda-tanda akhir zaman. Orang yang diberikan manfaat itu ternyata lebih banyak memanfaatkan yang dipimpinnya daripada memberikan manfaat daripada kedudukannya itu. Jemaah rahimakumullah, hati-hati. Yang kedua, wazakatu maghraman, zakat menjadi ganti rugi. Okay? Nah, sebatas bayar sebagai ganti rugi, bukan semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan zakat, bukan semata-mata ingin membersihkan hartanya, ingin membersihkan jiwanya, hanya sebatas ganti rugi, sekedar bayar. Nah, ini zakat zaman sekarang. Nah, yang ketiga, wa yata'allamul ilmu li ghairi din. Ilmu dipelajari bukan dengan tujuan agama, tapi kepentingan pribadi, kepentingan nafsu. Nah, ini zaman sekarang. Sehingga Imam As-Suyuti, qala As-Suyuti fi Jami' al-Hadits, beliau berkata, Imam Suyuti dalam kitabnya Jami' al-Hadits, annal amanah maghnaman, bimakna kana an-nas yaj'alul amanah alladhi yu'ti ilaihim maghnaman. Jadi amanah itu sebagai barang jarahan, maknanya bahwasanya orang-orang menjadikan amanah itu, apa yang diberikan kepada mereka hanya untuk kesenangan mereka pribadi. Nah, ini ya, entahnya bait kesenangan untuk pribadinya,
Tapi tak kala dia dapat ujian dari yang memberikan amanah, dia lari dari amanah itu. Di zaman sekarang, hati-hati. Demikian juga wa mana zakat magroman, menurut Imam Asy'uti, karena nas yasqul ayyakhrij zakat, mereka itu berat mengeluarkan zakat. Ya, pretengan. Arak biasa itu contoh si ulama, si guru tengaji arak dengan berat air zakatnya misalnya bembe menawah sampai nisabna 40 ekor kambing berduanya. Nah, harusnya dizakatkan 1 ekor, 40 ekor kambing. Tapi karena dia merasa berat, ulahannya periksanya bembeknya si anak-anak nu. Sekarang bembeknya berjumlah 35, sehingga ada 10 ekor gen anak. Ya, periksanya ndak nasi petang desa. Ulahan jualnya. Ndak nasi petang desa kan burang masalah zakat ini. Nah, ini zaman makin ya. Pada marah hal zakat kepeng misalnya, ini kepeng. Biasanya zakat emas, zakat perak, jadi tengah zakat emas perak niki pira gram baru 25 sih makin, si lain gramana sampai 49, sekian. Nah, sekarang karena harga emas naik sehingga naik zakatnya baru 25. Amta berdua baru 25 gram wajib zakat 2,5%. Mun tak kepenang misalnya baru 25 gram no pira ya. Ya. Berarti 1 juta sekarang. Oh, dolar ya. Ya. Sang jemaah dan mau emas kan. Arak doa nih, lagu harus yakin, ada tersimuk emas, ya. Nah, arak doa nih no, karena kunyit, bacaan doa ino, kunyit ino jadi ya mas. Lagu no ulama dan benama itu baru deh, sang gigi mas doi deh jadinya, tiu ya. Nah, arak niki, ya, jadi arak niki ya sebelah anuknya zakatnya. Kadang arak dengan si ngumpulang anu kan ndak nasi baru 25 ulahang jualnya sebagian ndek nawah sampai nisabna jarina ndek nawah berzakat. Niki ya pretengan ya kan karena yasqulu ayyakhrij zakat, dia berat untuk mengeluarkan zakat. Apalagi saudara sedekah, zakat ukuran wajib ini berat lagi sedekah. Nah, ngirinya jamaah dia. Nah, nikilah zaman dah. Pemina tanda kiamat berikutnya. Iza ata ar-rajulu imra'atahu, apabila seorang laki-laki mentaati istrinya, wa aqa dan mendurhakai ibunya. Zamannya luwe kan, luwe makin ya. Nah, tendang ini harusnya ini bikin rawat sampai tua. Kayak jauh nih pantai jumpo. Nah, zaman kami ya. Saya nyuruhnya seninaknya jauh wah enak nih pada jumpo. Nah, dia durhaka sama kedua orang tua, apalagi ngirim pedih. Nah, ini apalagi disuruh ya, baliknya tuh majelis taklim. Dia nagin beda. Berat gitu ya. Berat gitu. Nah, niki ya. Wa adna sadiqan, dia lebih dekat kepada sahabatnya, kepada temannya, wa aqsa abahu, dan jauh pada bapaknya. Namun kan baturna luar biasa. Suruh si bapak ini. Dia zaman teh ya. Nah, membaturna nyuruhna ke baik. Nah, sampai mati nyagana taruhan milih ya. Bapaknya nyuruh ini dan milih. Wartafatil aswat fil masajid,
meningginya suara-suara di masjid-masjid di TP sampai pire corong teh coba. Nah, jadi datang sih kan. Ya kenana nih, luwe corong azan lagu dalam mele datang apalagi subuh. Nah, kan hadisnya pas ngaji subuhna pokoknya menandikna baugin lekak subuh berjamaah dia di luar tanggungan Allah SWT. Orang yang berjalan menuju salat subuh berjamaah hidupnya ditanggung oleh Allah SWT. Saya hadisnya dulu kita ngaji dalam kitab At-Tibyan itu. Nggih, munda berjamaah subuh tanggung hidup. Nggih, bukan sebatas ditanggung harta, mau itu mangan sejelun. Semuanya ditanggung oleh Allah SWT. Nah, sehingga Dendek tuntut tanggungannya pasti din mau tanggungan hidupnya dari Allah SWT. Negara doang nanggung hidup itu kan dari luar biasa. Selapuk gratis. Nah, misalnya marah niki. Apalagi Allah yang menanggung hidup kita. Sehingga kalau mau ditanggung hidupnya oleh Allah, ngiring sholat berjamaah subuh, ngiring dia jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu Tirmizi an Abi Hurairah aidan. Nah, sehingga hati-hati mengeraskan suara di masjid, jangan sampai kelewat batas. Innallaha yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Sehingga ada aturan mainnya, ada adab-adabnya, nggih. Nah, niki ada adab-adabnya, sehingga tadarus pun ada adab-adabnya, jangan melampaui batas sampai jam itu tadarus. Nggih, kerdedet. Nah, duit salah nyala. Nggih. Sehingga usahakan narak nasi pengumuman di masjid lain, depan belakang hendak tadarus. Itu sedekah bau ngasih kan. Nah, karena suatu saat arak pengumuman di masjid timur, ya saya mati dan jangan dokol nih mak nih. Tahu ternyata tetenggen gini nah. Ngeteng yo tetengari dulu. Pas selesainya pokok sih. Nah, ini lah. Sehingga ya kenana nih, karena suara-suara di masjid makin makin tinggi tapi tidak memberikan makna. Sehingga mari kita jaga masjid kita, mari kita terus ngaji bermajlis, majelis taklim seperti yang dalam mukadimah tadi, undang keberkahan-keberkahan itu, dan pengajian itu sangatlah tinggi barokahnya. Karena dia itu arfa'u wa abdalu min sairil a'mal. Jadi ngaji, belajar, ngajaran adalah memiliki kedudukan yang paling tinggi dan paling mulia di antara amal-amal yang lain, atau sekalian amal paling mulia, paling tinggi. No, ternyata ngaji, ngajaran ngaji pelunggu tokol diki luar biasa tinggi derajat pelunggu, hingga sampunang malas narak majelis pengajian, apalagi malam ini, apalagi tegir ngundang keberkahan balik tiang tawah dapat nyelit lah. Nah, apalagi si lantai 2 balik ini kan. Nah, niki sampunang uzur lagi niki kirana yang sampun dapat sampaikan, ada berkahnya. Ngiring tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma shalli ala muallim anni wa la barakatuh ilmi minni. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.